Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu masih dengan kitab Syarhus Sunnah oleh Al-Imam Abu Muhammad Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah. Selanjutnya berkata Al-Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah, wa'alam anna an-nasa law waqafu 'inda muhdatsatil umur wa lam yatajawazuha bi syai'in wa lam yuwallidu kalaman mimma lam yaji fihi atharun an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wala an ashabihi lam takun bid'ah. Kata Al-Imam Al-Barbahari, wa'alam, ketahuilah, camkanlah olehmu, annan nasa law waqafu 'inda muhdatsatil umur. Kalau sekiranya manusia itu mereka menahan diri dari berbagai macam perkara muhdats, mereka menahan diri dari perkara-perkara baru, walam yatajawazuha bi syai'in, dan mereka tidak melampauinya dengan melakukan atau mengucapkan sesuatu, walam yuwallidu kalaman mimma lam yaji fihi atharun an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan mereka tidak melahirkan, tidak mendatangkan ucapan-ucapan yang tidak datang atau tidak ada di dalam athar dari Nabi, di dalam riwayat-riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala an ashabihi, dan tidak pula mereka mendatangkan ucapan-ucapan atau pendapat-pendapat yang baru yang tidak pernah ada asalnya dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lam takun bid'ah, niscaya tidak akan pernah ada bid'ah, tidak akan terjadi bid'ah. Naam, ikhwan wa akhwat, ucapan Al-Imam Al-Barbahari ini adalah merupakan kalimat yang sangat bagus sekali. Dia merupakan suatu landasan berfikir di mana beliau mengisyaratkan kepada kita bahwa akar permasalahan dari terjadinya berbagai macam kebid'ahan di dalam agama itu adalah ketika manusia tidak menahan diri mereka dari terlibat dalam perkara-perkara yang muhdats. Manusia tidak menahan diri mereka dari mendatangkan apa-apa yang tidak ada
dalam sunnah Nabi, dan tidak ada pula di dalam perjalanan para sahabat. Artinya mereka melahirkan sesuatu yang baru, yang dulunya tidak pernah ada pada generasi salaf. Ketika mereka dalam kondisi demikian, maka terjadilah berbagai macam kebid'ahan. Seandainya manusia menahan diri mereka dari itu, niscaya tidak akan pernah terjadi kebid'ahan. Maka dari itu ya ikhwan, banyak sekali para ulama yang menasihatkan kepada kita. Sebagaimana datang di dalam athar, dikatakan bahwasanya isbir nafsaka ala sunnah, sabarkanlah dirimu di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qul bima qalu, dan berucaplah dengan apa-apa yang diucapkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Artinya ketika engkau tidak menahan dirimu di atas sunnah, maka sangat berpeluang untuk engkau melahirkan perkara-perkara baru yang tidak ada asalnya dalam sunnah. Demikian pula ketika engkau tidak berkata dengan apa-apa yang dikatakan oleh Rasulullah, atau tidak berkata dengan apa-apa yang dikatakan oleh para sahabat, niscaya otomatis engkau pasti akan melahirkan perkataan-perkataan yang baru. Demikian pula kalau engkau tidak berkeyakinan dengan apa yang diyakini oleh Rasulullah, tidak pula berkeyakinan dengan apa yang diyakini oleh para sahabat Rasulullah, maka sudah pasti engkau akan melahirkan keyakinan-keyakinan yang baru. Maka dari itu kalau kita teliti setiap perkara bid'ah, baik dalam ucapan, baik dalam perbuatan, baik dalam keyakinan, maka kita teliti ke atas, pasti tidak ada sumbernya dari kalangan salaf. Tidak ada apa? Sumbernya dari kalangan salaf. Kenapa? Karena bid'ah adalah sesuatu yang keluar dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluar dari perjalanan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Kenapa mesti demikian? Karena agama ini sudah jelas, agama ini sudah sempurna, agama ini tidak membutuhkan penambahan, agama tidak membutuhkan modifikasi. Sebab itu Allah Azza wa Jalla mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku cukupkan bagi kalian nikmatku, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Kata para ulama, ketika Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama, maka ketika itu agama tidak membutuhkan penambahan, tidak pula membutuhkan pengurangan. Sebab kalau seandainya agama itu masih membutuhkan penambahan, maka agama belum bisa dikatakan sempurna ketika itu. Demikian pula kalau agama masih membutuhkan pengurangan, maka agama juga ketika itu belum bisa dikatakan apa? Sempurna. Tetapi Allah mengatakan kepada kita, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Maka agama ini hanya apa? Hanya ittiba saja. Hanya ittiba saja. Sebab itu para salaf mengatakan kepada kita, ittabi'u wala tabtadi'u. Ikutilah dan janganlah berbuat bid'ah. Ikutilah dan jangan membuat sesuatu yang tidak ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita dalam hadis, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa wa qad buyyina lakum. Tidaklah tersisa satu perkara dari urusan-urusan agama ini yang mendekatkan kalian ke surga atau menjauhkan kalian dari neraka, illa wa qad buyyina lakum, melainkan pasti sudah dijelaskan kepada kalian. Kalau sudah dijelaskan ya sudah, berarti tidak membutuhkan apa? Modifikasi. Tidak perlu direkayasa, tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi. Cukup dengan apa-apa yang telah mencukupi para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Seandainya manusia berprinsip dalam agama demikian, maka tidak akan terjadi kerusakan-kerusakan dalam agama, baik dalam ibadah mereka, dalam keyakinan mereka, dan seterusnya. Nah, maka ikhwanna fid din azani Allah wa iyyakum, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menutup semua pintu
yang membawa manusia untuk melakukan distorsi dalam agama. Di antaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau kita katakan ya, misalnya kita katakan bid'ah, kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu adalah sesat. Maka mungkin orang-orang yang menaruh perhatian untuk memperdalam, mempelajari ilmu bahasa, mereka bisa mendebatkan kalimat ini. Mereka masih bisa mendiskusikan kalimat ini. Kalimat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk melegalkan apa yang ingin mereka legalkan. Mungkin mereka mengatakan kullu itu bermakna sebahagian. Tidak setiap kullu bisa bermakna semua. Ya, lalu dibawakan contoh-contoh dalam nas, ada ayat-ayat Al-Qur'an yang di situ menggunakan kata-kata kullu tetapi pengertiannya bukan semua, atau begitu juga ada dalam sebahagian hadis-hadis yang menggunakan kata-kata kullu yang maknanya juga bukan semua, ya. Bukan mungkin orang masih bisa mendiskusikannya. Tetapi lebih dari itu Rasulullah menutup jalan-jalan untuk menuju ke situ dengan kalam-kalamnya yang lain. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada kita bahwasanya man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada contohnya, tidak ada perintahnya dari kami, maka dia tertolak. Sehingga kalau seandainya ada orang dia mengatakan, lah kullu itu kan tidak bermakna semua. Kullu itu bermakna sebahagian. Lalu kita katakan kepada dia untuk tidak memperpanjang pembahasan, kita katakan iya, oke, tidak apa-apa. Sebahagian, berarti ada sebahagian yang baik. Iya, ada sebahagian yang baik. Yang menurut kamu sebahagian yang baik itu yang mana? Lalu dia mengatakan ini. Kita tanyakan lagi, ini menurut kamu amalan apa bukan? Kalau dia katakan ini amalan, mendekatkan diri kepada Allah dengannya apa bukan? Ia mendekatkan diri dengan Allah kepadanya. Ada contohnya enggak? Enggak ada. Tapi ini baik. Oke, Rasulullah mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami maka tertolak. Yang engkau anggap baik ini tertolak dalam pandangan syariah. Khalas enggak? Selesai. Iya. Lah mungkin juga ada orang mengatakan, oh kami enggak beramal dengannya, kami cuma membuat. Rasulullah pun menutup jalan ke sana. Man ahdatsa fi amrina ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat-buat suatu perkara yang tidak ada di dalam agama ini, maka dia apa? Tertolak. Lah mungkin orang juga akan berkata, ya Ustadz, iya, bisa saja. Tapi kan ada kalimat-kalimat yang mungkin masih bisa berkembang. Dia membutuhkan penafsiran-penafsiran, membutuhkan pemahaman-pemahaman yang mungkin pada zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang demikian itu tidak ada. Asumsi untuk kesana tidak ada karena zamannya memang belum memberikan peluang untuk itu. Tetapi di zaman sekarang orang bisa berasumsi demikian karena zaman perkembangan teknologi, peradaban manusia telah berubah sehingga asumsi ke arah itu bisa. Maka wajar kalau kemudian kita melakukan yang demikian. Paham maksudnya? Mungkin orang mengatakan begini, ya Ustadz, kalau dulu orang zakat misalnya, zakat fitrah itu orang gunakan bahan makanan pokok karena dulu kan mungkin tidak ada uang, ya. Atau orang bertransaksi gak pakai uang. Maka kita katakan, ya kalau seandainya Anda mengatakan demikian, maka pada zaman modern ini adanya uang, orang mengeluarkan zakat fitrahnya dengan uang, maka kita katakan, pada zaman dulu juga ada uang, ada dinar, ada dirham. Tapi kalau misalnya orang mengatakan bahwa ya Ustadz dulu kan belum ada teropong. Ya mungkin orang belum mengenal ilmu matematika, orang belum mengenal ilmu fisika, sehingga Rasulullah mengatakan kepada mereka bahwa sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah dengan melihat hilal dan berbukalah dengan melihat hilal. Tapi sekarang peradaban sudah maju, Ustaz. Teknologi sudah mendukung sehingga orang bisa menggunakan alat-alat yang lebih canggih untuk meneropong atau bisa menggunakan ilmu-ilmu hitung yang lebih canggih, menggunakan ilmu fisika misalnya, ya menggunakan rumus-rumus dan seterusnya. Jadi sangat berpeluang untuk itu. Kalau dulu belum ada peluang untuk orang merumuskan dengan ilmu hisab.
Kalau sekarang ada peluang, peradaban sudah maju, ada peluang, sehingga orang berpeluang untuk menghitung, maka mereka menetapkan dengan cara apa? Perhitungan. Iya, mafhum ya ikhwan? Maka kita katakan kepada mereka, bahwa Rasulullah telah menutup pintu untuk ini dalam hadis-hadisnya. Di antaranya para ulama ketika membahas hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu ada satu kaidah paling agung. Kaidah paling agung itu begini: ta'khirul bayan indal hajah la yajuz. Mengakhirkan penjelasan tatkala penjelasan itu dibutuhkan tidak boleh hukumnya. Sehingga kalau ada indikasi supaya harus ada penjelasan berikut, namun Rasulullah tidak menjelaskan penjelasan berikut, itu menunjukkan penjelasannya sampai di situ dan tidak membutuhkan penjelasan berikut. Paham maksud ana? Ana beri contoh begini. Ketika di dalam Sunan Tirmidzi ya, ada beberapa sahabat datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka mengatakan begini kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, nahnu narkibul bahar." Kami ini para nelayan, para pelaut. Wa nahmilu ma'ana qalilan minal ma'. Kami cuma punya persediaan air tawar itu sedikit saja. Afanatawadda'u min ma'il bahr. Apakah kami boleh berwudu dengan air laut? Paham? Perhatikan konteksnya. Sahabat-sahabat ini datang kepada Rasulullah dan mengatakan, "Ya Rasulullah, kami ini nelayan punya persediaan air laut cuma sedikit. Kami boleh nggak wudu dengan air laut?" Pertanyaannya, kami boleh nggak wudu dengan air laut? Garis bawahi pertanyaan ini. Apa jawaban Rasulullah? Huwa tuhuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu suci, mensucikan, bangkainya halal. Pertanyaannya tentang suci apa tidak air laut, penjelasan Rasulullah tambah kepada apa? Bangkai. Ya, padahal mereka nggak menyinggung sama sekali bangkai laut. Mereka hanya bertanya, boleh nggak wudhu dengan air laut? Tapi Rasulullah menjawab, memberikan faedah tambahan, penjelasan tambahan tentang bangkai laut. Kenapa? Karena kalau nelayan, dia di lautan, bukan hanya dia butuh air laut, tapi dia butuh juga makanan. Nah, makanan yang ada di dalam laut itu, bangkai itu halal apa enggak? Maka Rasulullah memberikan penjelasan lanjutan. Paham? Seandainya perkara ini tidak perlu, maka waktu itu Rasulullah enggak akan memberikan penjelasan lanjutan. Kenapa? Karena ta'khirul bayan indal haja la yajuz. Mengakhirkan penjelasan tatkala penjelasan itu dibolehkan, itu tidak dibenarkan dalam agama. Paham maksudnya? Waktu itu para sahabat bukan hanya butuh air laut, tapi mereka juga butuh terhadap apa? Sesuatu yang ada di dalam laut itu berupa makanan. Maka Rasulullah memberikan penjelasan tambahan. Iya. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika satu penjelasan tambahan itu dibutuhkan, nggak boleh diakhirkan, walaupun nggak ditanya. Walaupun apa? Nggak ditanya. Paham ya? Nah, kalau seandainya penjelasan itu dibutuhkan tapi tidak dijelaskan, itu berarti tidak membutuhkan penjelasan tersebut. Paham? Contoh lain. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salat dengan para sahabat, lalu ada seorang sahabat dia datang terlambat, dia sholat sendirian di belakang saf. Sendirian di belakang saf. Begitu selesai sholat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam panggil dia. Siapa yang tadi sholat sendiri? Saya Rasulullah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ulangi sholatmu. Ya, la sholata li munfaridin khalfas saf. Tidak ada sholat, tidak sahnya sholat bagi orang yang sholat sendirian di belakang saf. Putus kalimat sampai di situ. Rasulullah nggak lanjutkan penjelasannya. Padahal membutuhkan penjelasan lanjutan di situ nggak kira-kira? Kira-kira membutuhkan penjelasan lanjutan nggak? Kalau antum dengar kalimat ini, antum berasumsi itu butuh penjelasan lanjutan nggak? Hah? Butuh. Misalnya begini, bagaimana ya Rasulullah kalau nggak ada tempat kosong lagi? Iya kan? Atau bagaimana ya Rasulullah, bolehkah saya menarik seseorang dari depan? Atau ya Rasulullah, saya waktu itu lihat tempat kosong tapi saya nggak mau, misalnya. Iya kan? Jadi ada asumsi orang masih membutuhkan penjelasan lanjutan. Paham maksudnya di sini?
Tapi Rasulullah tidak melanjutkan penjelasannya, cukup di sini saja. Paham? Oleh sebab itu Al-Alama Ibnu Bas mengatakan, ketika Rasulullah mengatakan la salata li munfaridin khalfas saf, tidak sah solat bagi orang yang solat sendirian di belakang saf, itu Rasulullah tidak melanjutkan penjelasannya, padahal ketika itu penjelasan lanjutan sangat dibutuhkan. Ini menunjukkan bahwa tidak perlu ada penjelasan lanjutan, maka pengertiannya adalah solat di belakang saf sendirian, ada tempat kosong atau tidak ada tempat kosong, sengaja atau tidak sengaja, maka solatnya tidak sah. Meskipun ada para ulama yang mengatakan, oh yang tidak sah itu kalau tempatnya masih kosong tapi dia sengaja sholat sendirian. Ada yang mengatakan kalau dia tempatnya semua sudah penuh, lalu dia cuma sendirian saja, dia sholat sendirian, maka sah sholatnya. Ya, di antaranya ada para ulama yang berpendapat begitu. Tapi Syekh Ibnu Bas dengan kaidah ini mengatakan bahwa penjelasannya umum karena tidak ada penjelasan lanjutan. Begitu ya? Paham ya? Mafhum ya? Nah begitu pula ketika Rasulullah mengatakan kepada kita puasa karena melihat hilal, berbuka karena melihat hilal, itu masih ada asumsi enggak? Membutuhkan penjelasan lanjutan enggak? Ada kira-kira enggak? Ada. Begitu Rasulullah mengatakan berpuasa karena melihat hilal, berbuka karena melihat hilal. Orang yang waktu itu di Madinah dan orang yang di Mekah masih ada pertanyaan. Apakah penduduk Madinah harus mengikuti hilalnya penduduk Makkah, atau penduduk Makkah harus mengikuti penduduknya Syam, atau mengikuti penduduk Irak misalnya? Ada asumsi gitu nggak? Ada. Tapi Rasulullah nggak menjelaskan selanjutnya gitu. Paham ya kawan? Padahal ketika mungkin kalau itu harus, maka pasti waktu itu Rasulullah mengatakan penjelasan lanjutan. Berpuasa karena melihat hilal, berbuka karena melihat hilal, masing-masing dari kalian mempunyai hilal sendiri. Ya kan begitu. Supaya beres kalimatnya, oh ya orang di Amerika dengan hilalnya, orang di Indonesia dengan hilalnya. Tapi enggak ada kalimat lanjutan itu. Padahal kalimat itu sangat dibutuhkan ketika mengucapkan sabda tersebut. Paham maksud anda? Mafhum ya? Baik. Maka dari itu kalimat lain untuk menjelaskan konteks-konteks ini. Datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha faradhal faraid fala tudayyi'uha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu telah mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian melalaikannya. Wa hadda hududan fala ta'taduha, dan telah memberikan batasan-batasan hukum, maka jangan kalian melampuinya. Wa sakata an asya ghaira nisyan. Dan Allah itu diam, tidak menjelaskan banyak perkara, itu bukan Allah lupa. Bukan apa? Allah lupa. Jadi ketika ada penjelasan, butuh penjelasan tapi tidak dijelaskan, itu bagian dari keringanan kepada kalian. Bukan Allah lupa untuk menjelaskan selanjutnya. Mafhum ya ikhwan? Wasakata an asya ghaira nisyan. Allah mendiamkan beberapa perkara itu bukan karena Allah lupa. Fala tabhathu anha, maka jangan suka berdalam-dalam cari-cari mencari-cari penjelasannya, memberat-beratkan diri untuknya. Paham ya ikhwan? Nah, maka seandainya manusia berpegang dengan kaidah-kaidah ini, maka agama tidak membutuhkan penambahan dan pengurangan. Maka tidak akan pernah terjadi berbagai macam bid'ah. Taib. Sampai di sini paham? Selanjutnya berkata Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah. Wa'lam annahu laysa bainal abdi wa baina an yakuna mu'minan hatta yasira kafiran illa an yajhada syai'an mimma anzalahu Allah aw yazida fi kalamillah aw yanqusa أو ينكر شيئا مما قال الله عز وجل أو شيئا مما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتق الله رحمك الله وانظر لنفسك وإياك والغلو في الدين فإنه ليس من طريق الحق في شيء. Kata Imam Al-Barbahari rahimana rahimahullah, ketahuilah tidak ada penghalang di antara seorang hamba yang menjadi kafir kecuali karena
dia ayyajihada syai'an mimma anzalallah. Dia menentang sesuatu dari apa yang diturunkan oleh Allah, atau dia menambah kalam Allah, atau menguranginya, atau mengingkari sesuatu dari kalam Allah, atau sesuatu dia mengingkari, menentang, menambah, mengurangi sesuatu dari yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fattaqillah rahimakallah, bertakwalah semoga Allah merahmati engkau. Wanzur li nafsik, perhatikanlah dirimu. Wa iyyaka wal ghuluwa fid din, hati-hatilah, waspadalah engkau dari sikap gulu, berlebih-lebihan di dalam agama. Fa innahu laisa min tariqil haqqi fi syai', karena sesungguhnya berlebih-lebihan di dalam agama itu bukanlah jalan kebenaran. Bukanlah apa? Jalan kebenaran. Taib. Ikhwan wa akhwat, di dalam ucapan Al-Imam Al-Barbahari ini, beliau mengisyaratkan kepada kita tentang nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Artinya, salah satu yang beliau sebutkan di sini, seorang itu dia tidak menjadi kafir, melainkan dia menentang firman Allah, atau dia menambah atau mengurangi firman Allah, atau dia menentang sabda Rasulullah, dia menambah atau mengurangi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dihitung sebagai apa? Pembatal keislaman. Nah, orang mengingkari ayat Al-Qur'an itu bisa kafir enggak? Bisa. Orang menambah-nambah Al-Qur'an, nambah ayat atau nambah huruf, nambah kalimat dalam ayat Al-Qur'an, bisa kafir enggak? Kafir. Atau dia mengingkari sebahagian kalimat dalam Al-Qur'an, bisa kafir enggak? Bisa. Taib. Ala kulli hal, berarti ini Imam Al-Barbahari mengisyaratkan kepada kita tentang pembatal keislaman. Nah, pembatal keislaman itu sendiri banyak sekali. Hanya saja yang paling umum, ya, berhadapan langsung dengan manusia itu ada 10 pembatal keislaman. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab beliau Nawaqidul Islam. Nah, ana tidak menjelaskan jenis-jenis pembatal keislaman itu, tetapi ana menjelaskan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan pembatal keislaman. Taib. Paham ya? Pertama, pembatal keislaman itu bisa terjadi dari sisi ucapan. Seseorang bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang sadar atau tidak sadar itu bisa membuat dia jadi kafir, jadi keluar dari Islam. Paham ya, kawan? Taib. Misalnya apa? Mencaci maki Allah, mencaci maki Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Dan seterusnya. Yang kedua, pembatal keislaman itu bisa terjadi dari perbuatan. Bisa terjadi dari perbuatan. Misalnya apa? Ya, misalnya dia menyembelih kepada berhala, ya, menyembelih kepada berhala, memberikan sesajian dan seterusnya. Itu perbuatan apa bukan? Perbuatan. Yang ketiga, pembatal keislaman itu bisa terjadi dari keyakinan hati. Misalnya dia berkeyakinan dengan keyakinan-keyakinan yang kufur. Dia meyakini bahwa ada nabi yang lain selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau dia meyakini bahwa Fir'aun itu orang yang beriman, atau Dajjal itu orang yang beriman dengan kesempurnaan imannya misalnya. Nah, ini dia mengingkari nas-nas, meyakini dengan keyakinan yang membawa kepada kekufuran. Atau dia meyakini bahwa semua agama sama baiknya, ya, semua agama sama baiknya bisa membawa manusia ke surga, misalnya begitu. Nah, ini juga keyakinan pembatal keislaman yang terjadi dari sisi keyakinan. Yang keempat, pembatal keislaman itu bisa terjadi karena syak, ragu. Ragu itu misalnya dia ragu tentang kebenaran Al-Quran. Saya tuh, ya, Al-Quran ini benar apa enggak ya, saya kurang ini. Dia ragu tentang kebenaran Al-Quran. Ini juga bisa terjatuh dalam kekufuran. Taib.
Sampai di sini paham ya, ikhwan? Namun perkara-perkara ini adalah perkara-perkara kalau kita bicara tentang pembatal-pembatal keislaman, itu kita berbicara tentang kaidah-kaidah umum. Artinya hukum-hukum yang bersifat umum, tidak berkaitan dengan hukum-hukum yang bersifat ta'yin khusus, tunjuk hidung. Misalnya ada orang yang menyembelih kepada berhala itu kafir. Lalu si Ahmad misalnya dia menyembelih kepada berhala. Apakah dia dikafirkan? Nah, itu ta'yin. Kita tidak berbicara tentang ta'yin, pengkafiran pribadi orang, tidak. Tapi kita bicara tentang hukum terhadap sebuah perbuatan. Mencela Rasul, mencela Allah misalnya, ya, dan seterusnya. Kenapa ya, ikhwan? Karena pengkafiran secara pribadi itu merupakan hak Allah dan Rasul. Tidak boleh sembarangan orang dia masuk di dalam bab itu seenak hati dia, tidak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kita di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata beliau, "Idza kaffara ar-rajulu akhahu." Apabila seseorang dia mengkafirkan saudaranya, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka kalimat itu bisa kembali kepada salah satu dari keduanya. Wa fi riwayat, di dalam riwayat yang lain dikatakan wa in kana kama qala wa illa raja'at alaih. Kalau memang orang yang dia kafirkan itu benar kafir, iya, sudah kafir, beres. Tapi kalau enggak, raja'at alaih. Kalimat kafir itu kembali kepada orang yang mengatakannya. Maka ini riskan. Ya, pengkafiran terhadap pribadi tertentu itu riskan. Ikhwan, maka dari itu para ulama ketika bicara tentang pengkafiran atau pembatal keislaman, itu mereka menyebutkan sejumlah syarat dan sejumlah penghalang. Artinya bisa saja seseorang dia mengucapkan kalimat-kalimat yang membuat dia murtad, atau dia beramal dengan amalan-amalan yang membuat dia murtad, tapi karena ada penghalang akhirnya dia tidak dikafirkan. Paham ya? Atau karena belum terpenuhi syaratnya maka dia nggak dikafirkan. Nah, ini berbeda dengan para dai di zaman ini yang hobi mengkafirkan orang. Dikit-dikit kafir, dikit-dikit murtad, ya. Itu sudah kafir itu orang, sudah murji, ya, sudah irja. Nah, ini repot. Kenapa, ikhwan? Karena berbicara tentang pengkafiran, para ulama meletakkan sejumlah syarat dan sejumlah penghalang. Ana sebutkan kepada antum di sini syarat-syarat pokok dan penghalang-penghalangnya. Syarat pokok yang pertama al-ilmu. Al-ilmu yaitu apa? Seseorang yang melakukan atau meyakini atau mengucapkan kalimat-kalimat yang membuat dia terjatuh ke dalam kekafiran, itu harus di atas ilmu. Harus di atas ilmu. Misalnya begini. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang mendurhakai Rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah datang kepadanya huda, petunjuk. Di sini ada ilat enggak? Kalau dia mendurhakai Rasul karena kejahilannya, masuk enggak dalam ayat ini? Dah masuk. Maka dari situ Allah katakan man yusyakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda. Maka di sini kewajiban harus ada ilmu. Mafhum ya, ikhwan? Harus ada ilmu. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah, "Wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyina lahum." Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum sesudah Allah memberi petunjuk kepada mereka. Naam, ma yattaquna innallaha bikulli syai'in alim. Ya, sehingga memberikan petunjuk kepada mereka, ya, sesudah Allah memberikan kepada mereka petunjuk, sehingga mereka, atau dijelaskan, Allah menjelaskan kepada mereka, lalu apa-apa yang harus mereka jauhi. Di sini ada kalimat wa makana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum. Setelah Allah memberi mereka petunjuk, maka harus ada ilmu. Nah,
Dia berbeda dengan apa? Orang yang melakukan sesuatu karena apa? Kejahilan. Karena kejahilan atau karena ketidaktahuan. Nah, kebodohan. Karena dia tidak tahu, lalu dia melakukan perkara tersebut. Ya. Mafhum ya ikhwan? Sebagaimana apa? Ya sebagaimana dulu di dalam riwayat Muslim, dulu ada seseorang, itu dia datang kepada Rasulullah. Dia datang kepada Rasulullah, dia kasih Rasulullah hadiah. Tapi hadiahnya itu apa? Hadiah itu satu apa ya? Satu liter, betul. 1 liter khamar. Waktu itu sudah syariat sudah mengharamkan khamar, tapi orang ini belum tahu, datang kepada Rasulullah, kasih Rasulullah hadiah apa? Khamar. Subhanallah. Maka apa kata Rasulullah? Orang ini baru dari Mesir datang, termasuk penduduk Mesir, datang kepada Rasulullah, kasih Rasulullah hadiah khamar. Apa kata Rasulullah? Kalau dia datang kasih hadiah khamar, itu berarti dalam keyakinan dia khamar halal apa enggak? Menghalalkan yang diharamkan oleh Allah itu nawaqidul Islam apa enggak? Nawaqidul Islam. Rasulullah mengkafirkan orang ini? Enggak, Rasulullah tidak mengkafirkan dia. Apa kata Rasulullah kepada orang ini? Hal alimta annallaha qad harramaha? Apakah engkau tahu bahwa Allah sudah haramkan khamar? Rasulullah tanya dia dulu. Artinya apa? Rasulullah tasabbut. Orang ini melakukan perkara ini di atas ilmu apa enggak? Sebelum jatuhnya apa? Vonis. Mafhum ya ikhwan? Taib. Sampai di situ paham ya ikhwan? Nah, yang berikut apa? Syarat yang kedua apa? Sukarela. Seseorang dia melakukan sesuatu itu karena sukarela. Dengan keinginan dia, inisiatif dia, bukan karena terpaksa, bukan karena dipaksa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kafara billahi ba'da imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Ya, barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, kecuali orang yang dipaksa. Ada orang yang dipaksa untuk kafir sementara hatinya tetap tenang dalam keimanan, berarti dia tidak termasuk. Paham ya ikhwan? Taib. Jadi penghalangnya itu apa? Dipaksa. Jadi kalau ilmu pertama, syarat pertama, penghalang itu apa? Jahil. Kalau jahil itu penghalang, ditegakkan hukum. Paham ya? Yang kedua, dengan senang hati, penghalangnya apa? Terpaksa. Kalau dia terpaksa itu berarti termasuk penghalang. Iya. Taib. Yang ketiga apa? Sengaja. Seorang melakukan perbuatan atau mengucapkan atau meyakini dengan kalimat-kalimat atau perbuatan-perbuatan yang membatalkan keislamannya, itu dengan kesengajaan. Bukan karena dia keliru. Misalnya dia terlalu gembira sampai dia keliru, atau dia terlalu sedih sampai dia salah. Gitu kalau orang terlalu gembira atau sampai dia keliru, atau ada suatu kejadian yang dia itu keliru, dia bukan maksudkan untuk itu. Tapi dia keliru mengucapkan kalimat-kalimat yang bisa membuat dia apa? Terjatuh dalam kekafiran, atau melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan dia terjatuh dalam kekafiran, atau meyakini keyakinan yang bisa membuat dia terjatuh dalam kekafiran, tapi karena keliru, bukan apa? Bukan kesengajaan. Apa dalilnya? Ya dalilnya adalah hadis Rasulullah tentang apa? Riwayat Muslim tentang apa? Seorang musafir yang di tengah perjalanan, ya dia bawa perbekalan di atas untanya. Lalu tiba-tiba dia duduk istirahat di bawah pohon, untanya pergi dengan makanan-makanannya, putus asa di tengah apa? Di tengah padang apa? Pasir yang luas, nggak ada makanan, nggak ada apa-apa. Antum belum tahu padang pasir ya? Padang pasir itu nggak ada arah jalan, ada bekas jalan, angin sudah hilang lagi, ya. Jadi memang kalau terjebak di padang pasir itu benar-benar sudah terasa dunia ini sudah kiamat, sudah tidak ada jalan keluar, tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada pohon, tidak ada air yang bisa bertahan hidup, ya. Nah itu lalu begitu dia putus asa, datang unta itu, tiba-tiba dia istirahat sudah putus asa, datang unta masih lengkap dengan makanannya yang ada, sampai saking gembiranya dia katakan begini, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ya Allah engkau adalah hambaku dan saya adalah Tuhanmu. Harusnya dia mengatakan Allahumma anta rabbi wa ana abduk. Ya Allah engkau adalah Rabbku dan saya adalah hambamu. Tapi karena saking gembira,
tidak sengaja ngomongnya Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan saya adalah Tuhanmu. Ini kalimat kufur enggak? Kalimat kufur. Tapi orang ini kufur enggak? Enggak kufur. Rasulullah mengisahkan perkara ini kepada kita dan tidak menunjukkan sedikit pun tentang kekufuran orang ini. Maka ini apa? Karena ketidaksengajaan. Taib. Ini 3 syarat pokok dan 3 penghalang pokok yang apa? Digunakan oleh ulama ketika membahas masalah apa? Nawaqidul Islam, tafsik atau takfir, mengkafirkan atau memfasikkan seseorang. Kecuali ya ikhwan, kecuali ada beberapa perkara penting saja, ya, yaitu perkara yang kata para ulama maklumun minad dini bid darurah, perkara yang dimaklumkan secara darurat. Kalau kita lihat ilmu dalam agama, ini Anda bisa selesaikan ya, Paus ya. Ini hari Ahad, jangan buru-buru dulu ya. Jadi hari Ahad ini antum harus ngomong ke istri, pulang agak terlambat, ya, supaya jangan istri nunggu-nunggu di rumah nanti repot. Karena kadang-kadang istri itu kalau mimpinya saja bisa jadi masalah, mimpi, ya. Nah, jadi antum harus ngomong dulu, istri ya. Taib. Jadi ikhwan, begini, ilmu dalam agama ini kalau kita lihat secara garis besar, secara umum, itu terbagi menjadi 2. Ada ilmu yang apa? Doruri, yang diketahui dengan cara iktisab, penelitian, ada ilmu yang doruri, ada ilmu yang nadhari. Ilmu yang doruri itu apa? Ilmu yang tidak membutuhkan penelitian. Ilmu yang tidak membutuhkan penelitian. Sesuatu itu sudah tahu. Misalnya apa? Api panas. Perlu teliti enggak? Enggak perlu. Es dingin. Iya. Apa ada es goreng? Enggak ada ya? Enggak ada es panas, enggak ada. Es dingin. Sudah. Itu doruri namanya. Paham ya? Ada ilmu yang nadhari. Nadhari itu membutuhkan iktisab, membutuhkan penelitian, pencarian usaha. Misalnya, baca bismillah dalam wudhu itu wajib apa enggak wajib? Nah ini membutuhkan penelitian, butuh dalil-dalil. Ya, apa namanya? Seperti khilaf para ulama ya tentang dulu peristiwa Timur Tengah itu, perang Teluk itu. Ada sebahagian para masyayikh memfatwakan kekafiran Saddam Hussein, ada sebagian yang tidak memfatwakan kekafiran. Nah, ini juga ilmu nadhari. Nadhari artinya membutuhkan penelitian ke sana, begitu. Paham ya? Paham ya, ikhwan? Paham ya? Jadi ilmu secara umum itu ada yang diketahui secara doruri, tidak butuh penelitian, ada yang membutuhkan penelitian. Nah, yang ana maksudkan beberapa perkara yang sifatnya maklumun minad dini bid daruri itu tidak membutuhkan syarat-syarat ini, tidak membutuhkan syarat-syarat ini. Hanya saja perhatikan penjelasan ana, jangan sampai antum keliru. Karena nanti ada orang bilang ini perkara maklumun minad din bid daruri, ini syirik, ini kufur dan seterusnya. Akhirnya apa? Antum mengkafirkan semua orang, ya. Maka ana katakan, perhatikan kalimat ana. Beberapa perkara yang maklumun minad dini bid daruri itu memang tidak membutuhkan syarat-syarat ini. Hanya saja para ulama mengatakan kepada kita, perkara maklumun minad dini bid daruri itu perkara nisbi, perkara yang relatif. Kenapa perkara yang relatif? Terkadang suatu perkara bagi sekelompok manusia dia itu sudah diketahui secara pasti, tapi ada kelompok manusia belum mengetahuinya. Paham ya, ikhwan? Seperti kasus sahabat dalam riwayat Muslim yang tadi ana katakan. Kaum muslimin sudah tahu khamar itu haram. Ini orang penduduk Mesir datang hadiah khamar kepada Rasulullah. Padahal ketika itu khamar di penduduk Madinah itu sudah maklumun minaddin bid daruri. Perkara yang sudah dimaklumi secara umum bahwa ini haram. Paham ya, ikhwan? Tapi ini orang sahabat masih datang membawa khamar menghadiahkannya kepada Rasulullah. Berarti bagi dia perkara ini masih samar, dia belum tahu. Paham ya, ikhwan? Jadi
Dalam beberapa perkara maklumun, para ulama sepakat memang maklumun minad dini bid daruri itu adalah perkara yang tidak membutuhkan penelitian, yang memang kalau dia lakukan bisa terjadi vonis takfir kepada dia. Hanya saja dalam perkara maklumun minad dini bid daruri itu perkara yang nisbi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan kepada kita minal umurin nisbiyah, merupakan perkara yang relatif. Begitu. Paham ya, ikhwan? Di kalangan penuntut ilmu tahu apa menyembelih untuk jembatan itu syirik akbar, bisa mengeluarkan dari Islam. Tapi orang awam nggak tahu kalau ini syirik akbar. Paham nggak? Maka bagi penuntut ilmu ini adalah maklum minadin bid daruri, bagi orang awam bukan. Paham? Paham ya? Nah, begitu. Kecuali mencaci maki Allah, itu walaupun awam itu, ya. Misalnya nginjak Al-Qur'an misalnya, ya, walaupun awam itu maklum minadin bid daruri. Paham ya, ikhwan? Sampai di sini antum bisa paham catatan yang ana sampaikan. Paham ya? Ini yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara kita dengan para takfiriun. Para takfiriun mereka masuk di dalam bab, mereka mendengung-dengungkan bab maklum minad-din bid daruri. Mereka masuk dalam bab ini tanpa ada pembahasan rinci. Jadi semua hal yang menurut mereka rukun Islam itu adalah pembatal keislaman. Jadi kalau orang dia datang ke kuburan kufur, mukhrijan anil millah dan seterusnya misalnya, ya. Tapi kita tidak demikian. Kenapa? Karena kita katakan hatta perkara yang maklumun minad din bid daruri itu adalah minal umurin nisbiyah, merupakan perkara yang relatif. Sehingga perlu apa? Perlu tasabut tadi, perlu iqamatul hujjah tadi. Makanya ketika orang ini datang, Rasulullah tanya kepada dia, hal alim ta'annallaha kada harramaha? Apakah engkau tahu bahwa Allah sudah haramkan ini? Itu apa maksudnya? Rasulullah ingin menegakkan hujah untuk orang ini. Mafhum ya, ikhwan? Mafhum ya? Padahal keharaman khamar itu waktu itu sudah perkara daruri apa enggak? Untuk penduduk Madinah. Sudah. Paham ya, ikhwan? Mafhum ya? Taib. Ini yang bisa ana sampaikan dalam perkara ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.